Oke, kembali lagi dengan saya Bos Sondaikus yang selalu mengulas saham-saham under 200 dan cuan luber-luber. Mohon maaf sebelumnya karena 1 minggu nonaktif karena perjalanan ke Korea Selatan. Ini baru kembali lagi dan kita akan mulai lagi rutinitas kita untuk memberikan rekomendasi saham-saham. Seperti biasa saham-saham yang saya sampaikan di sini disclaimer on. Jadi kembali lagi keputusan di jempol masing-masing ya. Dan tidak bisa dijadikan acuan apapun yang saya sampaikan di sini. Nanti sekiranya bisa dianalisis kembali apakah setuju, sepakat atau tidak sepakat dengan apa yang sudah saya sampaikan di sini. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita lihat dulu IHSG, kondisi IHSG hari ini. Tadi. Dan sekarang itu sudah sekarang sekarang kita akan mengulas saham-saham hari Senin di tanggal 8 Agustus 2022 dan ketepatan sekali sesi pertama dan sesi kedua sudah selesai. Nah, langsung saja kondisi saham di pembukaan pasar di minggu ini menguat 0,03%, sempat minus di 0,47% ya, cuman closingnya menguat di harga 7.086. Oke, langsung ke stock gainersnya seperti apa dia. Oke, wow, ada euro waran yang naik 5.300%. Tapi kita tidak akan mengulas saham itu, kita lihat saham LP yang pertama ya. Oh, saham LP ini sudah 200 pas dan kenaikannya 35%. Ya, tidak apa-apa, masih tipis. LP stok, kita buat dulu stok, lalu LP. Oh, ternyata ini adalah saham IPO ya. Dan langsung naik 35%. Saham LP ini masih belum tahu ini saham apa. Kita skip aja, langsung saham ke KKES. Yang volumenya 10 juta KKES. Apakah KKES ini juga saham IPO? Yes, maybe ya. Selanjutnya atap. Oke, untuk atap kalau dilihat dari sini ini ada kenaikan yang secara tiba-tiba dan signifikan. Sebenarnya sih dia sudah menunjukkan pembaikan arah. Tapi sebelum menunjukkan kenaikan ini masih belum kelihatan tadinya. Nah, kalau dilihat dia sih naik sekali dan chart selanjutnya turun. Jadi tetap berhati-hati ya. Secara daily sih harusnya masih potensi naik dan confirm. Namun weekly-nya juga confirm dan menaik. Monthly-nya masih belum diterima ya. Dan kenaikan hari ini 19,26 di harga 130. Kenaikan tertinggi itu di harga 142. Untuk weekly-nya pernah sampai 125%. Wow, lumayan, tapi ya berisiko ya. Atap ini berisiko. Kira-kira seperti itu untuk atap. Selanjutnya adalah land. Ada apa dengan land? Ada apa dengan tanah yang naik berkali-kali dengan pelan-pelan saja dan tiba-tiba sudah menyentuh saja ya. Harga tertinggi secara daily ini kenaikannya hari ini 10% di harga 184. Untuk daily-nya masih naik, masih uptrend dan dikonfirmasi pernah mengalami kenaikan sampai 32%.
dan kenaikan tertinggi 264. Jadi kelihatannya sih masih ada potensi untuk naik, kira-kira seperti itu ya untuk weekly-nya. Untuk daily-nya tadi, untuk weekly-nya dia mengalami pembalikan arah tapi masih belum konfirmasi, dan weekly-nya pernah di harga tertinggi itu 316. Len ini wow, ini lumayan ini karena pernah di harga 1800. Kita nggak tahu ya apakah ini akan tanda-tanda pembalikan arah untuk terus ya. Tapi saya sih masukkan ke list karena ya kalau dilihat ini masih uh, uptrendnya seperti itu ya, Len. Oke, selanjutnya tanpa berlama-lama RCCC. Sepertinya ini juga saham baru ya, RCCC. Oh, bukan. Wah, RCC ini sudah mengalami kenaikan 3 kali ya. Ini IP-nya mungkin di tanggal 2 Agustus kemarin kenaikan. Nah, secara daily naik, secara weekly juga naik, monthly juga naik. Cuman ini masih baru, tetap berhati-hati. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah Suli. Suli ini sudah naik beberapa kali ya. Ini kedua kali ya naik ke 10%, hampir 10%. Hari ini kenaikannya 9%, di harga 72, harga tertingginya 142. Secara daily masih oke untuk diikuti. Secara weekly pernah di harga 142. Ini sudah mengalami pembalikan arah, cuman masih belum dikonfirmasi. Lalu untuk monthly-nya pernah di harga 142 yang tertinggi ya. Monthly-nya sih masih potensi untuk naik, kira-kira itu. Jadi kalau bisa disimpulkan, daily oke, weekly belum pasti, monthly-nya yang oke. Jadi kalau saya sih masih ada potensi untuk naik kalau Suli ini ya. Saya kasih catatan Suli. Selanjutnya adalah Meta. Untuk Meta, hari ini kenaikannya 8% di harga 161. Ini saham yang cukup sering digoreng secara daily sih. Masih uptrend dan dikonfirmasi pernah di harga tertingginya 256. Oh, ini sorry, itu monthly. Untuk daily-nya pernah di harga 176, dan untuk daily-nya masih uptrend dan dikonfirmasi. Sebelumnya pernah naik 9%. So, hati-hati saja untuk saham ini. Masih belum yakin ya apakah tetap lanjut naik atau tidak. Namun untuk daily-nya tadi itu uptrend dan dikonfirmasi ya, karena lonjakan hari ini. Oh enggak sih, tapi udah memang waktunya seperti itu. Dan secara weekly juga masih uptrend dan monthly juga uptrend. Cuma di harga tertingginya itu tuh 256. Jadi ini sih sebenarnya sudah apa ya? Tapi tetap ya bisa masuk catatan ini metalurgi atau metal. Semoga menjadi kode alam untuk metal menang total. MDLN secara daily itu oke, kenaikannya hari ini 8% di harga 108. Secara daily itu sebenarnya sebelumnya sudah menunjukkan pembalikan arah ya, tapi ini coba menguatkan potensi lagi. Dan harga tertinggi itu 140 itu di bulan Juni di 13 Juni ya. Itu secara daily. Nah, untuk weekly-nya juga sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda downtrend, tapi dia coba menguat lagi. Dan harga tertingginya pernah di harga 278 itu di bulan
Juli 2019. Nah, untuk Maulinya sih oke ya. Dia sudah menunjukkan tanda-tanda uptrend dan pernah di harga 380. Saya sih kurang menarik ya, karena kenaikannya tidak terlalu tinggi, kira-kira seperti itu. Selanjutnya XCheese. Nah, ini grafiknya sih kenaikannya sih 4%, kecil-kecil ya. Ini kurang menarik bagi saya, apalagi weekly-nya kurang bagus kalau dilihat secara chart, karena dia cenderung sideways. Lalunya XXBC. Apa tadi? XSBC kan? XSBC. Untuk XSBC ini kenaikannya hari ini 6% di harga 114. Kalau lihat si uptrend dan dikonfirmasi harga tertinggi 140. Untuk weekly-nya itu weekly-nya sih ini ya, apa ya, weekly-nya pernah di harga 140 tapi itu tajam. Ini sih sepertinya mau tutupan itu. Maulinya juga kurang menarik ya, kita ganti yang lain saja biar nggak buang-buang waktu dengan saham-saham yang tidak jelas. GDST ini saham yang agak sering dipom-pom. Nah, lihat di sini harganya 129, kenaikannya sudah 5% di hari ini. Sebelumnya pernah menyentuh 30% ya. Pernah di under 200, under 100 ya. Kalau secara daily sih dia sudah uptrend dan dikonfirmasi. Dia sudah menyentuh harga tertingginya ini. Bahkan, lalu secara weekly, dia juga uptrend dan dikonfirmasi. Cuman harga tertingginya itu 147. Jadi tidak banyak lagi yang bisa didapatkan. Tetap hati-hati guys. Dan untuk Mauli itu harga tertingginya 210. Dan Maulinya juga dikonfirmasi uptrend. Oke, itu GDST. GDST sih lumayan ya kalau diikuti ya. Selanjutnya adalah Bumi temannya si bulan. Oke, untuk Bumi hari ini kenaikannya 5% di harga 113. Kalau dilihat ini menunjukkan sudah jenuh untuk beli ya. Dia sebenarnya akan turun, tapi dia mengalami penguatan ya. Ada tanda-tanda untuk naik lagi sepertinya. Kalau dilihat ya. Saya tidak tahu, tapi tetap hati-hati ya teman-teman ya. Untuk weekly juga uptrend dia ternyata, dan harga tertingginya itu 156. Untuk monthly dia juga uptrend, jadi pantasan aja untuk daily dia selalu menunjukkan potensi uptrend. Seperti itulah kura-kura. Itu dari Bumi. Selanjutnya kas. Nah, untuk kas ini adalah saham yang hari ini kenaikannya 5% di harga 171. Dia sudah menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah untuk menuju uptrend, tapi belum dikonfirmasi. Untuk weekly-nya dia juga sudah uptrend. Wow, ini lumayan nih untuk diikutin. Harganya pernah menyentuh 600 ternyata ya. Lumayan sekali. Lalu secara ininya juga menunjukkan tanda-tanda penguatan, pembalikan arah, kira-kira seperti itu. Pernah di harga 600, kita koleksi saja kasnya. Oke, seperti itulah. Lalu Cekon seperti apa? Cekon Jaya Konstruksi.
Hari ini kenaikannya 5% di harga 102, itu menunjukkan tanda-tanda uptrend. Untuk daily-nya, weekly-nya juga uptrend, pernah menyentuh harga 400. Bungkus, langsung ya dibungkus saudara-saudara, dan monthly-nya juga pernah menyentuh 600 ternyata. Oke, dibungkus saudara, Jekon kasih bintang kamu. Jekon. Oke, selanjutnya adalah saham Bell. Bell, no, 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 no. Kita coba lihat nih Bell. Jingle Bell. Jingle Bell hari ini kenaikannya 5% ya. Oh, ini sudah menunjukkan tanda-tanda jenuh beli itu. Oke, lalu AGRS ini coba sepertinya agak menarik nih. AGRS adalah Bank BKI Indonesia. Ini sih masih kurang menarik, ini jarumnya panjang-panjang ya, tetap hati-hati ya. Itu secara daily. Oh, secara daily kenaikan hari ini 4% di harga 124. Pernah tertinggi itu cuma 139, jadi kurang menarik ini AGRS. Kita tinggalkan saja, kita main cepat UPCR. Wow, UPCR, ada apa dengan kamu? UPCR hari ini kenaikannya menguat yang menunjukkan uptrend, kenaikannya 4% di harga 155. Itu secara daily dan weekly ternyata pernah menyentuh harga 715 dan masih potensi uptrend. Wow, UPCR langsung dibungkus saja. Wow, monthly-nya yang kurang menarik. Ini sih kurang menarik ya, karena dia masih menunjukkan downtrend di monthly-nya. Kalaupun naik, ini naik terbatas doang, nggak naik maksimal. Jadi sangat disayangkan. Oke, seperti biasa saham ini akan kita ulas hanya kurang dari 17 menit. Dan saham terakhir adalah ACST. ACST. Ini juga uptrend secara daily menyentuh harga 185. Kita nggak tahu apakah nanti akan menentuh pernah 600 ternyata. Ini uptrend daily dan weekly-nya uptrend ya. Dan monthly-nya juga uptrend. ACST ini langsung saya bungkus ini hari ini. ACST itu menjadi saham terakhir saya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat buat saudara-saudara dan termasuk saya sendiri, bisa menjadi cuan konsisten. 10% saja saya kurangi dari target saya 20%. Salam sukses semuanya. Selamat bercuan ria.